Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya pada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang sangat indah, sangat menyentuh. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema hidup baru dalam rahmat Tuhan. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat
visi persatuan antara Allah dan manusia. Kedua, manusia lama. Ketiga, manusia baru. Injil hari ini memberikan kepada kita satu visi persatuan antara Allah dan manusia yang sangat erat. Persatuan antara Yesus dan gereja. Persatuan antara Yesus dan kita. Gereja selalu mengajarkan bahwa persatuan antara Kristus dan gereja itu sangat erat. Seperti persatuan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Persatuan perkawinan. Ada persatuan yang sangat hangat, persatuan yang memberi hidup. Dan pandangan ini kita bisa temukan dalam Injil hari ini. Kenapa? Karena Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di sumur. Jadi tempat pembicaraan ini di sumur ini menjadi penting. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama bertemu dengan calon istri. Musa bertemu dengan istrinya di sumur Sifora. Yakub bertemu dengan istrinya Rakel di sumur. Makanya di sumur yang sama, sumur Yakub ini, Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Tentu Yesus tidak menikah dengan wanita Samaria ini, tetapi wanita Samaria ini menjadi perwakilan dari anggota gereja. Yesus bersatu dengan manusia. Dan untuk persatuan ini ada tembok-tembok yang harus dilalui oleh Yesus. Menembus tembok. Pertama, Yesus seorang pria, tidak berbicara dengan seorang wanita. Kedua, Yesus orang Yahudi, tidak berbicara dengan orang Samaria. Ketiga, Yesus adalah orang suci, Allah dan manusia tanpa dosa, berbicara dengan seorang pendosa. Ini bukan sekedar basa-basi minta air. Kalau Yesus mau minum, dia bisa sediakan air buat dirinya sendiri. Tetapi Yesus mau berbicara dengan wanita Samaria ini, mau mengubah hidupnya, memberikan hidup yang baru. Jadi wanita Samaria ini melambangkan kita, gereja. Dan ini adalah lambang yang sangat indah. Karena wanita Samaria ini adalah seorang yang hidup dalam dosa. Kalau kita mendengarkan versi panjang dari Injil hari ini, kita akan mendengar bahwa wanita Samaria ini sedang hidup dengan seorang pria, hidup bersama, dan pria ini bukan suaminya. Lebih dari itu, wanita Samaria ini sebelum hidup dengan pria yang sekarang dia hidup, ini sudah menikah 5 kali. Ada di sini yang sudah menikah 5 kali? Saya belum kenal warga Redemptor Mundi yang sudah menikah 5 kali. Ya. Jadi saya rasa kalau seorang wanita bisa menikah sampai 5 kali, wanita ini pasti sangat cantik. Siapa yang mau menikah dengan seorang wanita jadi suami kelima? Gak mau kan? Tapi pasti wanita ini punya kelebihan. Dan saya rasa kelebihan itu kecantikannya. Tapi ternyata kecantikan ini tidak menjamin hidup perkawinan yang indah. Tapi lebih dari itu, mari kita coba lihat lebih dalam. Perhatikan bahwa dalam kebudayaan orang Yahudi, dalam kebudayaan di zaman Yesus,
wanita ini tidak setara dengan pria. Jadi kalau seorang wanita sampai sudah menikah 5 kali, itu artinya dia sudah berpisah dengan suaminya 5 kali. Entah itu karena kematian atau itu karena perceraian. Tapi entah karena kematian atau perceraian, pasti situasi perpisahan dengan sang suami ini membawa luka, membawa rasa sakit. Tentu setiap orang yang masuk dalam perkawinan, masuk dengan punya tujuan, punya impian supaya bisa menjalani hidup dengan bahagia, mau berbagi kasih. Makanya kalau di gereja ada perkawinan itu kita senang sekali ya. Dilakukan sebaik mungkin dengan persiapan yang luar biasa. Tapi sayang sekali, perkawinan tidak selalu membawa kebahagiaan seperti yang dicita-citakan. Jadi ternyata wanita Samaria ini harus menikah sampai 5 kali. Mengalami perpisahan dengan suaminya juga sampai 5 kali. Tentu perpisahan ini membawa stigma, membawa luka, kepahitan, pengharapan yang hancur, rasa malu. Dan kalau orang sampai gagal seperti itu, apa dia punya harapan untuk masa depannya? Ini pertanyaan besar. Seringkali kita hidup dalam masa lalu. Karena luka masa lalu kita gak bisa keluar. Punya hidup yang penuh harapan, punya hidup yang indah. Masa depan selalu dihantui oleh kesalahan masa lalu. Tadi Anda dengar gak? Wanita ini pergi ke sumur itu jam berapa? 12 siang. Kalau pergi ke sumur bawa air berat-berat, lebih baik pagi atau siang? Pagi, dingin, sejuk, enak. Tapi kalau pergi ke sumur pagi-pagi, karena semua orang pergi ke sumur pagi-pagi, artinya wanita Samaria ini juga akan ketemu banyak orang. Banyak ibu-ibu lain juga yang sedang pergi ke sumur. Waduh, dengan hidup seperti hidup yang dia jalani, bisa-bisa orang akan tanya banyak sekali pertanyaan. Oh, gimana kabar kamu? Oh, gimana sejarah kamu? Oh, siapa suami pertama kamu? Oh, siapa suami kedua kamu? Banyak sekali pertanyaannya. Belum lagi gosipnya ditambah-tambahin. Udah membuka luka masa lalu, membawa rasa malu. Dan orang yang punya masa lalu yang penuh luka juga seringkali tidak bisa menerima dirinya, malu dengan dirinya sendiri. Bukan hanya malu pada orang lain tapi malu pada dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana wanita Samaria ini adalah manusia yang penuh luka. Manusia yang penuh dosa. Manusia lama yang mau ditebus oleh Kristus. Jadi gambaran wanita Samaria ini sebagai wakil gereja itu adalah gambaran yang sangat indah. Karena kita disadarkan bahwa kita semua pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, yang ditebus Tuhan, yang mau diberi hidup baru. Jadi Yesus memberikan kesempatan kepada wanita ini menerima dia, memperbaiki hidupnya, menyentuh hatinya. Ada kontras antara air sumur Yakub dan air Yesus. Yesus adalah air hidup. Dan dikatakan dalam Injil hari ini, siapapun yang minum dari sumber air hidup ini tidak akan haus lagi. Wanita ini mencari kebahagiaan dunia dengan caranya sendiri. Hasilnya gimana? Banyak kegagalan, banyak kekecewaan, banyak luka dengan masa depan yang tidak jelas. Kalau kita hanya cari kebahagiaan dengan cara kita sendiri, ya begini hasilnya.
kita diundang untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur Tanggapan, kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati kita. Buka hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat kesempatan untuk menerima air hidup. Menerima rahmat Tuhan. Air yang selalu memberi kepuasan. Air yang mengisi kekosongan hati kita. Air yang memberikan kesempatan baru. Hidup dalam rahmat Tuhan. Hidup yang indah. Hidup yang suci. Mau gak Anda terima air ini? Kabar gembiranya hari ini adalah bahwa tidak ada masa lalu yang begitu gelap yang Tuhan tidak bisa ubah. Tidak ada manusia yang begitu hancur yang Tuhan tidak bisa perbaiki. Siapapun kita, Anda dan saya, warga gereja yang mau bertobat selalu punya kesempatan untuk hidup baru dalam Tuhan. Dalam sejarah gereja ada seorang wanita namanya Santa Maria dari Mesir. Santa Maria dari Mesir, dia adalah pelindung dari orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kedagingannya, mencari kenikmatan daging dalam hubungan pria dan wanita. Kenapa? Karena si Maria dari Mesir ini, dari mulai dia umur 12, dia tinggal di Alexandria di Mesir 12 tahun. Dia sudah selalu menggunakan tubuhnya untuk menggoda pria-pria yang dia suka. Supaya bisa memberikan apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Kenikmatan daging. Kenikmatan daging. Dan dia gak pernah terima uang dari pria ini. Jadi dia bukan menjual dirinya. Dia bukan cari uang. Yang dia cari adalah kenikmatan. Kenikmatan dunia. Yang dia cari adalah keintiman pribadi, kehangatan pribadi. Selain daging, tentu dia mencari kehangatan pribadi dengan pria-pria yang dia suka. Bayangin, hidup seperti itu. 17 tahun. Satu hari dia lihat ada banyak orang kumpul, banyak pria kumpul mau ziarah ke Yerusalem. Pria-pria ini mau ziarah ke Yerusalem untuk menghormati relikwi salib Kristus. Kemudian si Maria ini mau ikut. Tujuannya apa? Supaya bisa menggoda pria-pria ini. Bayangin, pria-prianya mau pergi ziarah, malah digangguin sama cewek ini. Wanita macam apa seperti itu? Sampai akhirnya udah di Yerusalem, mau masuk ke gereja, tempat relikwi ini dihormati. Maria mau masuk, tapi dia entah kenapa gak bisa masuk. Dia berusaha sekuat mungkin, gak bisa masuk dalam gereja itu. Dia coba kedua kali, gak bisa masuk lagi. Dia coba ketiga kali, gak bisa masuk. Akhirnya dia kecapean, dia istirahat. Dia lihat ada gambar Bunda Maria. Dia berdialog sama gambar Bunda Maria ini, ikon Bunda Maria. Dan dia katakan, Bunda Maria, saya kepengen sekali masuk. Dan kalau saya dapat kesempatan masuk, saya akan bertobat. Puji Tuhan, dia bisa masuk. Dan itu menjadi titik awal perubahan dari hidup Maria. Sejak saat itu, sejak dia mengalami kasih Tuhan, Maria diubah hidupnya. Dia selalu jadi banyak doa, dia mengaku dosa, dia ikut ekaristi, sampai dia menjalani hidupnya dengan penuh kesucian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang kita capek dengan diri kita kecewa dengan masa lalu kita merasa masa depan kita gak ada harapan. Tuhan selalu panggil kita untuk masuk dalam pertobatan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap yang Tuhan bisa ubah. Buka hati kita supaya suara Tuhan selalu menjadi pembimbing kita dan memperbarui hidup kita. Amin.